Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan makalah yang berjudul Intensitas Matahari. Saya sebagai moderator sekaligus pembawa materi. Materi pertama, radiasi matahari. Pengertian radiasi matahari adalah pancaran energi yang berasal dari proses termonuklir yang terjadi di matahari. Energi radiasi matahari berbentuk sinar dan gelombang elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik bisa dibedakan menjadi dua, yaitu radiasi yang terlihat oleh mata kita. Yang kedua, radiasi yang dapat kita rasakan. Jumlah total radiasi yang diterima di permukaan bumi tergantung 4 faktor, yaitu jarak matahari. Setiap perubahan jarak bumi dan matahari menimbulkan variasi terhadap penerimaan energi matahari. Yang kedua, intensitas radiasi matahari, yaitu besar kecilnya sudut datang sinar matahari pada permukaan bumi. Jumlah yang diterima berbanding lurus dengan sudut besarnya sudut datang. Sinar dengan sudut datang yang miring kurang memberikan energi pada permukaan bumi, disebabkan karena energinya tersebar pada permukaan yang luas, dan juga karena sinar tersebut harus menempuh lapisan atmosfer yang lebih jauh ketimbang jika sinar dengan sudut datang yang tegak lurus. Yang ketiga, panjang hari, yaitu jarak dan lamanya antara matahari terbit dan matahari terbenam. Keempat, pengaruh atmosfer. Sinar yang melalui atmosfer sebagian akan diabsorpsi oleh gas-gas, debu, dan uap air, dipantulkan kembali, dipancarkan, dan sisanya diteruskan ke permukaan bumi. Radiasi matahari yang diterima oleh bumi kita akan diterima dengan cara sebagai berikut. 1. Diserap oleh aerosol dan awan di atmosfer bumi yang akhirnya menjadi panas. Radiasi yang terserap ini menyebabkan naiknya temperatur gas-gas aerosol. Yang kedua, ditangkis oleh atmosfer. Dalam hal ini radiasi ditangkis dan disebabkan ke segala penjuru. 3. Radiasi yang tidak tertangkis maupun terserap oleh atmosfer sampai ke permukaan bumi. Karena bumi sangat padat, maka radiasi ini bukan ditangkis, melainkan dikembalikan satu arah ke atmosfer. Keempat, radiasi yang sampai ke permukaan bumi yang tidak direfleksikan akan diserap oleh bumi. Di lautan, penyerapan ini sampai pada puluhan meter dari permukaan laut. Sedangkan di daratan hanya pada level yang lebih tipis, seperti halnya yang terjadi pada atmosfer. Penyerapan radiasi di permukaan bumi menyebabkan naiknya temperatur permukaan tersebut. Peranan matahari terhadap tumbuhan berklorofil. Tidak diragukan bahwa tumbuhan dan organisme memegang peran utama dalam menjadikan bumi sebagai tempat yang dapat dihuni. Tumbuhan membersihkan udara untuk kita, menjaga suhu bumi tetap konstan, dan menjaga keseimbangan proporsi gas-gas di atmosfer. Oksigen yang kita hirup di udara dihasilkan oleh tumbuhan. Bagian penting dari makanan kita juga disediakan oleh tumbuhan. Setiap tahun, seluruh tumbuhan di muka bumi dapat menghasilkan zat-zat atau bahan-bahan sebanyak 200 miliar ton. Berbeda dari sel manusia dan hewan, sel tumbuhan dan organisme berklorofil dapat memanfaatkan langsung energi matahari. Tumbuhan dan organisme berklorofil mengubah energi matahari menjadi energi kimia dan menyimpannya sebagai nutrisi dengan cara yang sangat khusus. Proses ini disebut fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses biologi yang dilakukan tanaman dan organisme berklorofil untuk menunjang proses hidupnya, yakni dengan memproduksi gula atau karbohidrat.
pada tumbuhan hijau dengan bantuan energi sinar matahari yang melalui sel-sel yang berrespirasi. Energi tersebut akan dikonversi menjadi energi ATP sehingga dapat digunakan bagi pertumbuhannya. Reaksi umum dari proses fotosintesis adalah 6H20 plus 6C02 C6 H1206 plus 602. Cahaya proses fotosintesis adalah reaksi yang hanya akan terjadi dengan keberadaan sinar matahari, baik kualitas maupun kuantitasnya. Hasil dari fotosintesis seperti yang sudah tersebut di atas adalah C6H1206 atau dengan sebutan umum yaitu gula karbohidrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman-teman saya, yaitu peranan matahari terhadap keberlangsungan ekosistem. Karbohidrat merupakan jenis molekul yang paling banyak ditemukan di alam. Karbohidrat terbentuk pada proses fotosintesis sehingga merupakan senyawa perantara awal dalam penyatuan karbon dioksida, hidrogen, oksigen, dan energi matahari dalam bentuk hayati. Pengubahan energi matahari menjadi energi kimia dalam reaksi biomolekul. Dari karbohidrat hasil fotosintesis dalam tanaman inilah yang merupakan dasar dari perkembangan hidup makhluk hidup dalam suatu ekosistem, yang kemudian masuk pada piramida makanan dan rantai makanan dalam suatu ekosistem yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah komunitas dari suatu ekosistem berinteraksi satu sama lain dan juga berinteraksi dengan lingkungan abiotik. Yang kedua adalah energi untuk kegiatan hidup diperoleh dari bahan organik yang disebut energi kimia. Bahan organik dalam komponen biotik awalnya terbentuk dengan bantuan energi cahaya matahari dan unsur-unsur hara seperti karbon dan nitrogen. Yang poin ketiga itu bahan organik yang mengandung energi dan unsur-unsur kimia ditransfer dari suatu organisme ke organisme lain melalui interaksi makanan dan dimakan. Poin ketiga yaitu tingkat trofik pertama adalah kelompok organisme autotrof, yaitu organisme yang dapat membuat bahan organik sendiri dengan bantuan cahaya matahari, yaitu tumbuhan dan fitoplankton. Poin kelima yaitu tingkat trofik kedua dari struktur trofik suatu ekosistem ditempati oleh berbagai organisme yang tidak dapat membuat bahan organik sendiri. Organisme tersebut tergolong organisme heterotrof. Struktur trofik suatu ekosistem ditempati oleh berbagai organisme yang tidak dapat membuat bahan organik sendiri. Organisme tersebut tergolong organisme heterotrof. Bahan organik diperoleh dengan memakan organisme atau sisa-sisa organisme lain, sehingga organisme heterotrof disebut juga konsumen. Pada tingkat trofik kedua dari struktur trofik suatu ekosistem adalah konsumen primer. Intensitas cahaya matahari dan radiasi matahari untuk pengeringan produk pertanian.
Yang pertama, intensitas cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi bagi kehidupan. Tanpa adanya cahaya matahari, kehidupan tidak akan ada lagi pertumbuhan tanaman. Ternyata, pengaruh cahaya selain ditentukan oleh kualitasnya, ternyata ditentukan intensitasnya. Hari Suseno, 1976. Intensitas cahaya berpengaruh nyata terhadap sifat morfologi tanaman. Tanaman yang mendapatkan cahaya matahari dengan intensitas yang tinggi menyebabkan lilit batang tumbuh lebih cepat, susunan pembuluh kayu lebih sempurna, internodianya lebih pendek, daun lebih tebal, tetapi ukurannya lebih kecil dibanding dengan tanaman yang terlindung. Beberapa efek dari cahaya matahari yang penuh atau yang melebihi kebutuhan optimum dapat menyebabkan layu, fotosintesis lambat, laju respirasi meningkat tetapi cenderung mempertinggi daya tahan tanaman. Intensitas cahaya yang tinggi di daerah tropis tidak seluruhnya dapat digunakan oleh tanaman. Energi cahaya matahari yang digunakan oleh tanaman dalam proses fotosintesis berkisar antara 0,5 sampai 2,0% dari jumlah total energi yang tersedia. Sehingga hasil fotosintesis berkurang apabila intensitas cahaya kurang dari batas optimum yang dibutuhkan oleh tanaman, yang tergantung pada jenis tanaman atau Leopold dan Kredman 1975. Hal ini juga berlaku terhadap jenis-jenis anggrek. Pemberian naungan pada tanaman baik secara alami dan buatan akan berarti mengurangi intensitas cahaya yang diterima oleh tanaman tersebut. Hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan maupun hasil tanaman. Tanaman yang kurang mendapatkan cahaya matahari akan mempunyai akar yang pendek. Cahaya matahari penuh menghasilkan akar lebih panjang dan lebih bercabang. Begitu juga diperkuat oleh menyatakan bahwa tanaman anggrek yang cukup sinar matahari, perakaran akan berkembang lebih baik. Jumlah akar akan banyak, ukurannya besar dan banyak bercabang. Akar keluarnya lebih awal, jadi tidak seberapa jauh dari puncak tanaman jenis anggrek monopodial seperti panda. Bila cahaya matahari kurang, karena tanaman anggrek berada di dalam keadaan terlalu teduh, maka proses asimilasi akan berkurang, sehingga hidratarang sebagai hasil proses tersebut juga kurang jumlahnya. Bagian selanjutnya, radiasi matahari untuk pengeringan produk pertanian. Energi surya dapat dimanfaatkan ke dalam dua bentuk, yaitu pemanfaatan secara thermal dan pemanfaatan secara untuk listrik. Pada bidang pertanian, pemanfaatan energi surya thermal biasa digunakan pada proses pengeringan bahan pertanian. Pengeringan bisa dilakukan dengan secara alami atau penjemuran maupun secara buatan. Terdapat berbagai tipe pengeringan surya yang telah berkembang saat ini. Salah satunya adalah pengeringan yang menggunakan kolektor berbentuk bangunan yang disebut dengan efek rumah kaca (ERK) yang telah dikembangkan di IPB oleh Kamarudin dan para kolega penelitinya sejak tahun 1993 sampai saat ini secara berkesinambungan. Pada prinsipnya, pengeringan efek rumah kaca yaitu sinar matahari yang memiliki radiasi gelombang panjang masuk untuk kemudian diserap oleh absorber atau komponen lain di dalam bangunan pengering, sehingga suhu absorber dan komponen tersebut akan meningkat. Radiasi yang dipancarkan oleh absorber
atau komponen dalam pengering dalam bentuk gelombang panjang sehingga sulit untuk menembus dinding transparan. Dengan demikian, terjadi peningkatan suhu udara pengering dan udara dihembuskan melalui produk yang akan dikeringkan. Udara yang telah lembab kemudian dikeluarkan dari bangunan pengering.